bayang-bayang harta, perjuangan seorang istri menghadapi suami dan keluarganya. Maya, seorang wanita mandiri dengan harta warisan yang melimpah, hidup bahagia bersama suaminya, Rizky, dan anak mereka, Dava. Namun, kebahagiaan itu mulai retak ketika Rizky dan orang tuanya mulai mendesak Maya untuk menyerahkan sebagian hartanya. Tanpa disadari Maya, suami dan keluarganya memiliki rencana gelap untuk merampas seluruh hartanya. Dalam perjalanan yang penuh konflik dan pengkhianatan, Maya harus menemukan keberanian untuk melawan, melindungi dirinya dan anaknya, serta menghadapi kenyataan pahit bahwa cintanya selama ini ternyata hanya sebuah permainan demi keuntungan. Bayang-bayang harta mengisahkan tentang pengorbanan, kepercayaan yang hancur, dan perjuangan seorang istri untuk menemukan kebebasan dan kedamaian di tengah intrik yang merobek-robek keluarganya. Pendahuluan. Maya berdiri di depan cermin, memandang dirinya sendiri. Wajahnya yang cantik terlihat lelah, namun ada sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa ia sembunyikan, keraguan yang tumbuh perlahan dalam hatinya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, sebelum akhirnya meninggalkan cermin dan melangkah keluar dari kamar tidurnya. Di ruang makan, Rizky, suaminya, sudah duduk dengan segelas kopi di tangan. Anak mereka, Dava, tengah asyik bermain di ruang tamu, tertawa bahagia meski tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia orang dewasa. Maya tersenyum lembut, berusaha menutupi kekhawatirannya, lalu duduk di meja makan. "Selamat pagi, sayang," Rizky menyapanya dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Namun, Maya tahu, ada sesuatu yang berbeda di balik senyuman itu. Sejak beberapa minggu terakhir, suaminya semakin sering pulang larut malam, beralasan pekerjaan yang menggunung. Setiap kali ia bertanya, Rizky akan memberi penjelasan yang terdengar masuk akal. Tetapi entah mengapa, Maya merasa ada yang tidak beres. "Pagi, Riz. Ada yang ingin kita bicarakan," jawab Maya pelan. Rizky menurunkan gelas kopinya, menatapnya dengan raut wajah yang lebih serius. "Apa itu, Maya? Sepertinya belakangan ini, ada yang aneh. Aku merasa kamu semakin jauh. Apa kamu baik-baik saja?" Maya memutuskan untuk bertanya langsung. Rizky terdiam sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, sayang. Jangan khawatir. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan, itu saja. Lagi pula, kita sedang dalam proses mencari peluang baru, kan?" Maya hanya mengangguk, tetapi hatinya tetap merasa ada yang ganjil. Entah kenapa, setiap kali Rizky berbicara tentang peluang baru, ia merasa ada yang disembunyikan. Setiap kali orang tuanya datang ke rumah, Maya merasa seperti mereka selalu mengamati harta yang ia miliki, mencoba mencari celah untuk mengontrol hidupnya. Keluarga besar Rizky, terutama ibunya, sering datang dengan alasan meminta bantuan keuangan atau memberikan nasihat tentang bagaimana Maya bisa mengelola kekayaannya dengan lebih bijak. Tentu saja, Maya tidak pernah menolak untuk membantu, tetapi ia merasakan adanya tekanan yang semakin berat. "Kenapa orang tuamu semakin sering datang? Apa mereka membutuhkan bantuan lagi?" tanya Maya, mencoba terdengar kasual meski hatinya mulai resah. Rizky menatapnya dengan sedikit gelisah. "Mereka hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Aku kan anak tunggal, mereka hanya ingin yang terbaik untuk kita." Tapi Maya merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kepedulian orang tua Rizky.
ia pernah mendengar percakapan mereka di telepon yang tidak sengaja tertangkap di telinganya. Percakapan yang membicarakan penjualan beberapa properti yang ia miliki dan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dari itu. Namun, ia tidak mengungkapkan kecurigaannya itu pada Rizky. Ia merasa ada yang lebih baik dari yang terlihat, bahwa Rizky mungkin juga terjebak dalam permainan keluarganya sendiri. Tetapi, Maya tetap memutuskan untuk diam dan merenung, memikirkan langkah berikutnya. Hari itu, Maya memutuskan untuk mengunjungi sekolah Dava untuk menghadiri acara sekolah yang diadakan setiap tahunnya. Ia merasa, meskipun hidupnya sedang penuh dengan tekanan, anaknya tetap menjadi alasan utama ia bertahan. Dalam perjalanan menuju sekolah, Maya dan Rizky berbicara sedikit tentang acara yang akan dihadiri. Maya dapat merasakan ketegangan di antara mereka, meskipun ia berusaha terlihat tenang. Saat tiba di sekolah Dava, Maya sempat berbincang dengan beberapa ibu lainnya. Ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya, tetapi bayang-bayang kecurigaan terhadap suami dan keluarganya terus menghantuinya. Di tengah kebahagiaan acara sekolah, Maya mendapati dirinya kembali berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah semua ini hanya perasaan paranoid atau ada hal yang lebih besar yang sedang terjadi di balik punggungnya? Seiring waktu, semakin jelas bahwa keluarganya sedang berusaha untuk mengubah segalanya, menyusun strategi yang tak terlihat oleh Maya, namun sangat mungkin untuk merenggut kebebasannya. Apa yang dulu Maya anggap sebagai keluarga yang hangat dan penuh cinta, kini mulai tampak sebagai sebuah permainan untuk meraih kekayaan. Setelah acara sekolah selesai, Maya pulang dengan perasaan bercampur aduk. Ketika sampai di rumah, ia menemukan Rizky sedang berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Mereka berbisik-bisik, dan seketika Maya merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia memutuskan untuk menunggu di kamar, mencoba untuk menyusun pikirannya. Ia tahu, saat ini adalah titik balik dalam hidupnya. Maya harus membuat keputusan yang besar. Haruskah ia mempercayai suami dan keluarganya? Ataukah ini saatnya untuk membuka mata dan menghadapi kenyataan? Dalam keheningan malam itu, Maya tahu bahwa perubahan besar akan segera datang. Tapi apakah ia siap untuk menghadapinya? Rangkaian kejadian 1. Sejak kejadian tadi pagi, perasaan Maya semakin tidak tenang. Suami yang selama ini ia percayai sepertinya sedang menyimpan sesuatu, dan ia tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa ada yang tidak beres. Ia mencoba berusaha tetap fokus pada kehidupan sehari-hari, berusaha melupakan kecurigaannya, tapi setiap detik, rasa cemas itu terus menggerogoti pikirannya. Maya memutuskan untuk mulai lebih memperhatikan setiap detail dalam hidup mereka. Pagi-pagi setelah Rizky pergi bekerja, ia menghabiskan waktu di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang sudah menumpuk. Namun, pikirannya terus teralihkan pada percakapan yang pernah ia dengar, yang membuat hatinya semakin berat. Setelah beberapa waktu, Rizky kembali pulang seperti biasa, dengan ekspresi wajah yang sama, senyum yang seolah memungkiri perasaan dalam hatinya. Maya berusaha bersikap biasa, meskipun jauh di dalam hatinya, perasaan curiga semakin tumbuh. "Apa kabar, sayang?" Maya bertanya dengan suara lembut, berusaha tidak menunjukkan kecemasan di matanya. Hari-hari berikutnya, Rizky mulai lebih sering pulang dengan wajah yang tampak lelah, bahkan lebih tertutup dari sebelumnya. Maya merasakan semakin banyak momen di mana suaminya menghindari tatapannya. Maya merasa seperti sedang terjebak dalam kebingungannya sendiri,
tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, setelah makan malam bersama, Maya melihat ibunya yang kebetulan mengunjungi mereka, duduk dengan Rizky dan orang tuanya di ruang tamu. Maya merasa cemas melihat betapa akrabnya orang tuanya dengan keluarga Rizky. Tentu saja, ia tahu bahwa mereka berdua sudah lama saling mengenal, tetapi ada sesuatu dalam percakapan mereka yang membuat Maya merasa semakin tidak nyaman. Maya memutuskan untuk mendekat dan bergabung dengan mereka. Ketika ia memasuki ruang tamu, ia mendengar bagian akhir percakapan mereka. Tidak perlu khawatir, semuanya akan berjalan lancar. Maya pasti akan memahami, dan kita semua akan mendapat keuntungan. Suara ibu Rizky terdengar jelas. Maya berhenti sejenak di pintu, mendengarkan percakapan itu dengan hati yang berdebar-debar. Apa yang akan berjalan lancar? Maya bertanya, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Semua orang terdiam sesaat. Rizky tampak terkejut dan sedikit cemas, sementara orang tuanya terlihat saling pandang. Ibu Rizky tersenyum kaku. "Ah, tidak ada apa-apa, Maya. Kami hanya berbicara tentang rencana masa depan keluarga." Maya tersenyum tipis, tetapi hatinya sudah dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Mengapa keluarga Rizky begitu yakin bahwa ia akan memahami apa yang sedang mereka rencanakan? Mengapa mereka seolah ingin mengendalikan hidupnya begitu banyak? Malam itu, Maya tak bisa tidur. Pikiran-pikirannya terus berkecamuk. Ia memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama yang ia percayai, seorang pengacara yang pernah membantunya dengan beberapa urusan kecil. Maya tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa ini adalah langkah pertama yang harus diambil. "Saya rasa ada yang tidak beres, dan saya perlu tahu apa yang terjadi dengan hartaku," pikir Maya, bertekad untuk mencari kebenaran, meski itu berarti menghadapi kenyataan pahit. Rangkaian kejadian 2. Keputusan Maya untuk mencari tahu lebih banyak mengenai apa yang terjadi dalam hidupnya ternyata membawa dampak yang lebih besar dari yang ia duga. Setiap hari, dia merasa semakin terjebak dalam permainan yang dirancang oleh suaminya dan keluarganya. Semakin ia menggali, semakin banyak rahasia yang terungkap, dan perasaan cemasnya semakin besar. Beberapa hari setelah percakapan yang menggantung di ruang tamu, Maya merasa ada yang perlu ia selidiki lebih lanjut. Sejak saat itu, dia merasa suaminya, Rizky, lebih sering menghindari percakapan yang lebih dalam. Setiap kali mereka berdua duduk bersama, ia selalu memberikan alasan yang seakan masuk akal untuk menghindar dari pembicaraan serius, seolah-olah ada tembok tak terlihat di antara mereka. Maya akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Rizky secara diam-diam. Suatu pagi, setelah Rizky pergi bekerja, Maya memutuskan untuk menyelidiki isi tas kerja suaminya. Tidak ada yang aneh pada awalnya, hanya beberapa dokumen dan laptop seperti biasa. Tapi ketika ia membuka salah satu tas kecil yang Rizky bawa, Maya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya ada sebuah amplop berisi dokumen yang tampaknya sangat penting. Maya membuka amplop tersebut dengan hati yang berdebar. Di dalamnya ada salinan dokumen pengalihan hak milik beberapa properti atas nama mereka, yang tampaknya baru saja ditandatangani oleh Rizky. Ada juga sejumlah tanda tangan lain yang tidak dikenalinya. Ketika Maya mencoba untuk mencerna semua informasi itu, hatinya berdegup kencang. Ini jelas bukan dokumen biasa. Ini adalah dokumen yang mengindikasikan bahwa Rizky dan orang tuanya telah mulai mengatur properti yang mereka miliki tanpa sepengetahuan Maya.
Kecurigaan yang selama ini terpendam akhirnya terungkap. Maya merasa seperti ada dunia yang runtuh di sekitarnya. Ia tak bisa lagi mengabaikan apa yang ia temukan. Selama ini, Rizky selalu mengatakan bahwa mereka adalah tim yang bekerja bersama-sama, namun kenyataannya berbeda. Sejak warisan itu datang, segala sesuatunya mulai berubah. Rizky, yang dulu selalu memperlakukan Maya dengan penuh perhatian, kini tampak lebih sering sibuk dan terkesan menyembunyikan sesuatu. Maya duduk di ruang tamu, memandangi dokumen itu dalam diam. Setiap kata yang tertulis di atas kertas itu seperti merobek jiwanya. Ia merasa terkhianati, tetapi yang lebih menyesakan adalah kenyataan bahwa ia telah hidup dalam kebohongan selama ini. Tidak hanya Rizky yang terlibat, tetapi keluarganya juga. Mereka semua bekerja sama untuk sesuatu yang lebih besar, dan Maya, dalam ketidakpahamannya, telah menjadi bagian dari permainan mereka. Tidak lama setelah itu, Rizky pulang ke rumah. Seperti biasa, ia datang dengan senyum yang seolah tak ada yang salah. Maya menatap suaminya dengan pandangan yang penuh tanda tanya, seolah mencoba menemukan jawaban dari dalam dirinya. Ketika Rizky duduk di meja makan dan mulai berbicara, Maya memutuskan untuk menghadapinya langsung. "Ada apa dengan dokumen itu, Rizky?" Maya memulai percakapan dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Rizky terdiam sejenak, matanya terlihat sedikit terkejut, namun ia berusaha mempertahankan wajah tenangnya. "Dokumen apa, Maya? Apa kamu sedang mencari masalah?" Jawabnya dengan suara yang sedikit menegangkan. Maya meletakkan amplop itu di atas meja. "Jangan coba menipu aku, Rizky. Aku sudah menemukan dokumen ini di tas kerjamu." "Apa ini? Kenapa kamu dan orang tuamu mencoba mengalihkan properti kita tanpa sepengetahuanku?" Wajah Rizky berubah seketika. Maya bisa melihat bahwa ia mulai merasa terpojok. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. "Maya, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya mengurus beberapa hal untuk masa depan kita. Kami ingin memastikan bahwa semua berjalan lancar. Aku hanya ingin kamu percaya padaku." "Percaya?" Maya hampir tidak bisa menahan air matanya. "Selama ini aku sudah mempercayaimu, Rizky. Tapi apa yang kamu lakukan ini adalah sebuah pengkhianatan. Kamu dan orang tuamu mencoba merampas hak-hakku tanpa memberitahu aku sedikit pun." Rizky tampak kesal dan mulai berbicara lebih cepat, mencoba meyakinkan Maya bahwa semuanya adalah demi kebaikan mereka. "Maya, kamu tidak mengerti. Semua ini untuk masa depan Dava, untuk masa depan kita. Aku berjanji, ini bukan apa yang kamu pikirkan." Tapi Maya sudah tidak bisa lagi mendengarkan alasan Rizky. Hatinya sudah terlalu terluka untuk menerima apapun yang keluar dari mulut suaminya. "Jangan lagi bicara tentang masa depan kita, Rizky. Kamu sudah membuat semuanya hancur. Kamu dan keluargamu hanya melihatku sebagai sumber uang, bukan sebagai istri atau pasangan." Maya bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke kamar tidur. Ia menutup pintu dengan keras, mengunci dirinya sendiri di dalam, dan menangis sepuasnya. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya, membuka mata terhadap kenyataan bahwa orang yang ia cintai, yang ia anggap sebagai pasangan hidupnya, ternyata adalah seorang penipu yang bekerja sama dengan keluarganya untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Namun, meskipun hatinya hancur, Maya tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan.
ia harus melawan, meskipun itu berarti harus menghadapi suami yang sudah tidak bisa ia percayai lagi. Hari berikutnya, Maya memutuskan untuk menemui pengacara yang ia hubungi sebelumnya. Ia tahu, langkah ini adalah langkah pertama untuk melindungi dirinya dan anaknya, Dava. Dengan penuh tekad, ia memasuki kantor pengacara itu, merasa bahwa jalan keluar dari kekacauan ini mungkin sudah mulai terbuka. Tapi Maya juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus ia hadapi, tetapi ia sudah memutuskan, ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Tak ada lagi kebohongan yang bisa diterima. Tak ada lagi kompromi untuk manipulasi. Maya siap menghadapi apapun demi masa depan dirinya dan anaknya. Rangkaian kejadian 3. Keputusan Maya untuk menemui pengacara itu ternyata membuka pintu yang tak terduga dalam hidupnya. Di luar kenyataan pahit yang sedang dihadapinya, ia merasa ada sedikit kedamaian yang datang setelah berbicara dengan seseorang yang bisa memberinya panduan. Pengacara yang ia temui, Ibu Siti, adalah seorang wanita yang tegas dan penuh pengalaman. Maya merasa, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ada secercah harapan di tengah kegelapan yang melingkupi hidupnya. Di ruang kantor yang tenang itu, Maya duduk di hadapan Ibu Siti dan menjelaskan semua yang telah ia temui, dokumen-dokumen yang tersembunyi, transaksi yang mencurigakan, dan perubahan sikap Rizky yang semakin menjauh. Ibu Siti mendengarkan dengan cermat, sesekali mencatat beberapa hal di atas kertas. Setelah Maya selesai bercerita, pengacara itu menatapnya dengan serius. Maya, saya ingin kamu tetap tenang. Ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri kamu. Apa yang dilakukan Rizky dan keluarganya itu jelas tidak bisa dibiarkan. Mereka telah melanggar hukum dengan cara yang sangat halus, namun jelas. Saya akan membantu kamu untuk melawan ini. Kita akan mulai dengan memverifikasi dokumen-dokumen tersebut dan mencari tahu lebih jauh apa yang mereka rencanakan. Maya merasa ada sedikit kelegaan setelah mendengar kata-kata pengacara itu. Meskipun ia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah, setidaknya ia tidak harus menghadapi semua ini sendirian. Ibu Siti memberi beberapa nasihat tentang bagaimana ia harus mengatur semua asetnya dan apa saja yang perlu dilakukan untuk melindungi masa depannya serta Dava. Maya merasa diberdayakan, dan untuk pertama kalinya sejak masalah ini muncul, ia merasa bahwa ia punya kendali atas hidupnya lagi. Setelah pertemuan itu, Maya kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Meskipun perasaan hatinya yang terluka masih sangat mendalam, ia tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Rizky dan keluarganya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka menganggapnya lemah, mudah dipengaruhi, dan bisa disetir sesuka hati mereka. Namun, kini Maya tahu bahwa ia tak bisa lagi membiarkan dirinya dihancurkan oleh manipulasi itu. Di rumah, keadaan semakin tegang. Rizky mulai memperhatikan bahwa Maya semakin berubah. Ia tak lagi mendiamkan sikap anehnya. Maya mulai mengatur langkah-langkah kecil yang bisa membantunya keluar dari situasi ini, meski setiap gerakan terasa sulit dan penuh risiko. Rizky, yang dulu sangat mencintainya, kini berubah menjadi seseorang yang tak dikenalnya lagi. Malam itu, Maya duduk di meja makan, menunggu Rizky pulang. Ia merasa, entah kenapa, malam ini adalah malam yang penting. Sejak pertemuan dengan pengacara, ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Sesekali ia menatap ponselnya,
menunggu kabar dari Ibu Siti mengenai hasil verifikasi dokumen yang ia serahkan. Namun, pikirannya kembali teralih ke wajah suaminya yang semakin asing di mata. Ketika Rizky akhirnya pulang, ia tampak kelelahan. Matanya yang biasanya cerah kini tampak lelah, seolah menghindari tatapan Maya. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Maya memutuskan untuk memulai percakapan yang sudah lama tertunda. "Riz, aku sudah tahu semuanya." Rizky menatapnya dengan terkejut, seolah-olah tidak menduga bahwa Maya akan mengetahui tentang rencananya. "Apa maksud kamu?" jawabnya, berusaha terdengar biasa saja. "Aku sudah menemukan dokumen itu, Riz. Aku tahu kamu dan keluargamu sudah mengalihkan sebagian dari harta kita tanpa izin dariku. Kamu berpikir aku tidak akan menyadarinya." Maya menatap suaminya dengan tatapan tajam, memaksakan dirinya untuk tetap tenang meski hati dan pikirannya penuh dengan amarah. Rizky terdiam. Wajahnya mulai menunjukkan kecemasan. Ia menghela napas panjang, lalu meraih tangan Maya dengan pelan. "Maya, aku hanya melakukan apa yang aku pikir terbaik untuk kita, untuk masa depan kita. Kamu tidak mengerti, ini semua untuk Dava. Aku ingin memastikan kita aman." Maya menarik tangannya dari genggaman Rizky. "Jangan mencoba lagi untuk membodohi aku, Rizky. Semua ini bukan demi masa depan kita. Ini demi kepentingan keluargamu, dan aku hanyalah bagian dari rencana itu." Suaranya mulai terdengar tegas, meskipun ada tangis yang ia tahan. Rizky tampak cemas. "Maya, kamu salah paham. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti kamu. Aku hanya ingin mengatur semuanya agar lebih baik. Semua ini untuk masa depan kita. Apa kamu bahkan peduli pada perasaan aku, Rizky? Kamu tahu berapa banyak aku berkorban untuk keluarga ini? Tapi yang kamu lakukan malah merampas segala sesuatu yang seharusnya kita jalani bersama." Maya bisa melihat bahwa Rizky mulai terdesak. Wajahnya yang sebelumnya percaya diri kini menunjukkan keraguan. Namun, Maya tidak bisa lagi merasa kasihan. Ia tahu bahwa ia sudah berada di titik yang tak bisa mundur. Ada keputusan besar yang harus diambil, dan tidak ada jalan lain. Maya tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan. Di malam itu, Maya memutuskan untuk tidur di kamar Dava. Ia ingin dekat dengan anaknya, merasa lebih aman, lebih dilindungi. Sementara Rizky tidur di kamar mereka, Maya merasa seolah ada jurang yang menganga di antara mereka, sebuah jurang yang tak bisa diatasi lagi. Namun, bahkan di tengah keputusasaan dan kebingungannya, Maya merasa ada harapan yang baru. Ia memutuskan untuk menunggu hingga pagi hari untuk menghadapi risiko lebih besar lagi. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan pengacara lagi untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Namun, kali ini Maya tidak hanya ingin melawan demi dirinya sendiri. Ia juga melakukannya untuk Dava, untuk memastikan bahwa masa depan anaknya tidak akan terkontaminasi oleh kebohongan yang disebarkan oleh suami dan keluarganya. Tak peduli seberapa sulit jalan yang akan datang, Maya sudah memutuskan. Ia tidak akan pernah menyerah. Rangkaian kejadian 4. Maya merasa seperti berada di persimpangan yang tak terhindarkan, tempat di mana setiap keputusan akan memengaruhi seluruh hidupnya. Semakin hari, ia semakin menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukanlah sekadar masalah rumah tangga,
tetapi juga pertempuran besar yang melibatkan harta, kepercayaan, dan pengkhianatan. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa suaminya, Rizky, dan keluarganya telah mengatur segalanya tanpa sepengetahuannya, dan Maya tahu ia harus segera bertindak. Pagi itu, setelah semalam yang penuh dengan perdebatan dan ketegangan, Maya memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia menghubungi Ibu Siti, pengacara yang telah ia temui beberapa hari sebelumnya, untuk menyusun strategi hukum. Maya tahu, tanpa bantuan hukum, segala usaha yang ia lakukan akan sia-sia. Ia harus menyiapkan segala sesuatu dengan cermat agar bisa melindungi diri dan Dava dari permainan licik yang sedang dimainkan oleh Rizky dan keluarganya. Di kantor pengacara, Ibu Siti mengajukan beberapa langkah konkret untuk Maya. Maya, kita harus mulai dengan memvalidasi dokumen-dokumen yang kamu temukan. Kami juga harus menyiapkan bukti yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut terjadi tanpa persetujuanmu, serta bukti bahwa harta tersebut merupakan milik bersama. Ini akan memperkuat posisi kita jika sampai ke pengadilan. Maya mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi ia sudah tidak bisa lagi mundur. Rizky dan keluarganya harus menghadapi akibat dari tindakan mereka. Saya akan lakukan apa saja yang perlu, jawab Maya dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Sementara itu, di rumah, Rizky masih berusaha mempertahankan keadaannya yang tampak normal. Ia berusaha untuk tidak menambah ketegangan di rumah, tetapi Maya bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam sikapnya. Rizky tidak lagi berusaha untuk mendekati Maya seperti dulu. Ia lebih memilih untuk diam, dan saat berbicara, ia sering menghindari tatapan Maya. Hal itu membuat Maya semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Sore itu, Maya memutuskan untuk menghadiri rapat penting di sekolah Dava. Setiap hari, ia berusaha untuk menjaga rutinitas normal demi memberi rasa aman pada anaknya, meskipun dalam dirinya ia merasakan banyak ketegangan yang tidak terungkap. Di sekolah, Maya duduk di ruang rapat dengan para guru dan staf, mendengarkan presentasi tentang perkembangan Dava. Namun, pikirannya tak bisa lepas dari apa yang terjadi di rumah. Setiap kali ia mendengar suara anak-anak yang tertawa dan bermain di luar, Maya merasa sedikit lega, karena Dava masih bisa menikmati masa kecilnya meskipun situasi di rumah semakin rumit. Ketika rapat selesai, Maya keluar menuju tempat parkir. Di sanalah ia bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia duga sebelumnya, ibu dari sahabat Dava, yaitu Rina. Ibu Rina, yang dikenal cukup dekat dengan Rizky, tampak sangat terbuka untuk mengobrol dengan Maya. Namun, saat mereka berbicara, Maya mendapati bahwa percakapan tersebut membawa angin segar, sekaligus membawa kabar yang mencurigakan. Rina, ada yang ingin saya bicarakan? Maya memulai percakapan dengan hati-hati. Oh, tentu, Maya. Apa yang terjadi? Kamu terlihat agak tertekan akhir-akhir ini, jawab Rina, dengan senyum yang ramah. Maya tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa seperti ada sesuatu yang Rina ingin ungkapkan, meskipun tidak secara langsung. Aku ingin tahu tentang Rizky. Dia tidak seperti biasanya belakangan ini. Apa ada yang kamu dengar dari keluarganya? Rina tampak sedikit terkejut, kemudian berusaha menjaga ekspresi wajahnya. Namun, Maya bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi. Maya, sebenarnya ada yang perlu kamu tahu.
Aku tidak tahu pasti, tapi aku dengar ada beberapa pembicaraan di antara orang tua Rizky yang cukup serius belakangan ini. Mereka tidak hanya bicara soal masa depan Dava, tapi juga tentang harta warisan. Aku khawatir mereka sedang merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuanmu. Kata-kata Rina seolah memacu aliran darah Maya lebih cepat. Ia merasa seperti ada petunjuk lebih jelas yang mengarah pada apa yang sedang disembunyikan Rizky dan keluarganya. Apakah kamu tahu apa yang mereka rencanakan? Apa yang akan mereka lakukan? Maya bertanya dengan nada yang penuh ketegasan. Rina tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya ia berbicara. Aku hanya mendengar sekilas, Maya. Tapi aku yakin kamu harus berhati-hati. Mereka tidak akan memberitahumu apa yang mereka rencanakan. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari semua yang ada di sekitar mereka, termasuk kamu. Aku rasa mereka ingin membuat kamu keluar dari persamaan hak dalam warisan tersebut. Aku minta maaf jika aku terlalu terbuka, tapi aku rasa kamu perlu tahu. Maya terdiam, hatinya berdebar-debar mendengar kata-kata Rina. Ia merasa semakin yakin bahwa keluarganya Rizky memang memiliki niat buruk yang tidak hanya mencelakai dirinya, tetapi juga masa depan anaknya. Maya mengucapkan terima kasih kepada Rina, meskipun rasa syukurnya bercampur dengan amarah yang semakin membara di dalam dada. Malam itu, Maya pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Rizky masih belum kembali, dan itu memberinya waktu untuk berpikir lebih jernih. Maya tahu bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia harus mulai mengumpulkan semua bukti dan menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Jika perlu, ia harus siap untuk berjuang demi hak-haknya, demi anaknya, demi masa depan mereka. Saat Rizky pulang malam itu, Maya sudah memutuskan untuk berbicara langsung. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Ia harus mengungkapkan semuanya. Ia tidak takut lagi menghadapi suaminya. Sebelum Rizky sempat membuka mulut, Maya sudah berdiri di hadapannya dengan tatapan yang tak bisa diabaikan. Riz, aku tahu segalanya. Kamu tidak bisa lagi menipu aku. Keluargamu sudah merencanakan untuk merebut harta kita tanpa sepengetahuanku. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Rizky terdiam, wajahnya pucat. Maya bisa melihat ketegangan di wajahnya, namun kali ini, ia tidak merasa kasihan. Ia sudah cukup terluka. Maya sudah siap untuk menghadapi kenyataan apapun yang akan datang. Aku akan melawan kamu dan keluargamu, Rizky. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidup kami lebih jauh lagi. Maya merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Kali ini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Keputusan itu sudah dibuat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Rangkaian kejadian 5. Maya tahu bahwa setelah pengakuan itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rizky, suaminya, yang dulu tampak penuh kasih dan perhatian, kini menjadi seseorang yang begitu jauh dari bayangan dirinya yang dulu. Setiap kali mereka berhadapan, ada jurang besar yang membentang di antara mereka, sebuah jurang yang tak bisa lagi dijembatani oleh kata-kata manis atau janji-janji kosong. Maya menghabiskan beberapa hari untuk merenung dan mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan datang. Setelah pertemuan dengan pengacara, Ibu Siti, ia semakin merasa yakin bahwa langkah yang ia ambil adalah yang terbaik. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan Dava. Ia ingin menunjukkan kepada anaknya bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja,
bahwa ia bisa bertahan dan melawan ketidakadilan yang ada. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Maya semakin merasa terpojok. Rizky tidak pernah sekalipun mencoba menjelaskan dirinya. Mereka hanya berbicara sebentar di pagi hari, ketika Maya harus menyiapkan sarapan untuk Dava, atau sesekali di malam hari, ketika mereka duduk di meja makan bersama. Namun, percakapan itu terasa hampa, penuh ketegangan yang menguasai ruang mereka. Pada suatu sore, Maya memutuskan untuk menemui Ibu Siti lagi, membawa semua dokumen dan bukti yang ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Di kantor pengacara, suasana terasa lebih serius. Ibu Siti melihatnya dengan tatapan tajam, seolah ingin memastikan bahwa Maya sudah siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi. Maya, kami telah memverifikasi semua dokumen yang kamu temukan. Transaksi itu memang mencurigakan. Ada tanda tangan yang tidak sah di sana. Bahkan, kami menemukan bukti bahwa Rizky dan keluarganya mencoba menyembunyikan harta mereka dalam bentuk lain, mengalihkan kepemilikan properti secara diam-diam. Kamu harus siap untuk melawan ini dengan semua kekuatan yang kamu punya. Maya menatap pengacara itu dengan penuh tekad. Saya siap, Bu Siti. Saya tidak akan membiarkan mereka merampas hidup saya begitu saja. Saya ingin Dava tumbuh dalam lingkungan yang adil dan benar. Ibu Siti mengangguk dengan bangga. Bagus, Maya. Kami akan mulai persiapan untuk menggugat mereka, mengajukan hak asuh untuk Dava, dan meminta pengembalian aset yang telah mereka rampas. Ini tidak akan mudah, tetapi kamu harus siap menghadapi konflik yang lebih besar. Setelah pertemuan itu, Maya merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa pertempuran ini akan panjang dan penuh rintangan, tetapi ia sudah siap untuk itu. Tidak ada lagi jalan mundur. Ia harus melangkah maju, demi dirinya sendiri dan demi Dava. Namun, di rumah, situasi semakin tegang. Rizky, yang sebelumnya selalu mencoba untuk berbicara baik-baik, kini lebih memilih untuk diam. Ia tampak seperti orang yang terperangkap dalam permainan yang sudah tidak bisa ia kendalikan. Setiap kali Maya berbicara, Rizky hanya menunduk, seolah menghindari konfrontasi. Tindakan ini semakin memperjelas bahwa ia tahu ia telah berada di ujung jurang, dan ia tidak bisa lagi melarikan diri. Suatu hari, ketika Maya sedang menunggu Dava pulang dari sekolah, ia mendapat telepon yang mengubah segalanya. Itu adalah panggilan dari Ibu Siti. Maya, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Kami baru saja mendapat kabar buruk. Keluarga Rizky bergerak lebih cepat dari yang kami kira. Mereka berusaha untuk mempercepat proses perubahan kepemilikan aset, bahkan sebelum gugatan kamu dilayangkan. Mereka mungkin akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Maya merasa tubuhnya kaku seketika. Apa maksudnya? Apa mereka sudah melakukan sesuatu? Tanyanya dengan nada yang penuh kecemasan. Saya mendapat informasi bahwa mereka mungkin akan mencoba menyelipkan dokumen-dokumen baru untuk mengalihkan harta yang lebih besar lagi, dengan atau tanpa persetujuan kamu. Kita harus bertindak cepat. Saya sarankan kamu untuk mulai menyiapkan langkah-langkah darurat. Jangan beri mereka kesempatan untuk menyembunyikan apapun. Maya menggenggam telepon dengan gemetar. Dalam sekejap, dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Rizky dan keluarganya tidak hanya mencoba mengalihkan harta, mereka juga berusaha untuk melakukannya dengan cara yang sangat licik dan curang. Kini, tidak ada lagi keraguan di hati Maya.
ia tidak akan membiarkan mereka merusak hidupnya lebih lanjut. Ketika Rizky pulang malam itu, Maya sudah mempersiapkan dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, momen di mana ia harus berbicara langsung dengan suaminya dan membuatnya mengerti bahwa permainan mereka sudah berakhir. Rizky masuk ke rumah dengan ekspresi lelah di wajahnya, namun saat melihat Maya di ruang tamu, ia merasakan ketegangan yang berat. "Maya, kamu ingin bicara?" katanya dengan nada datar. Maya menatap suaminya dengan penuh amarah yang terpendam. "Ya, Rizky. Aku ingin bicara tentang apa yang sedang kamu lakukan. Tentang bagaimana kamu dan keluargamu berusaha untuk merampas harta yang seharusnya menjadi hakku. Aku sudah tahu semuanya, dan aku tidak akan tinggal diam." Rizky tampak terkejut, tetapi ia tidak mencoba untuk membantah. "Maya, aku sudah jelaskan ini. Semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikan kita. Aku hanya mencoba memastikan masa depan Dava. Jangan lagi bicara tentang Dava, Rizky." Maya hampir berteriak, menahan emosinya. "Kamu dan keluargamu hanya memanfaatkan anak kita dan aku. Semua ini demi uang, bukan demi kebahagiaan keluarga. Aku sudah cukup mendengar alasan-alasanmu yang tidak masuk akal. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan." Rizky terdiam. Untuk pertama kalinya, Maya bisa melihat kecemasan yang jelas di matanya. "Maya, tolong jangan lakukan ini. Aku masih mencintaimu. Semua ini bukan yang kamu pikirkan." Maya menggelengkan kepalanya. "Tidak ada cinta lagi di antara kita, Rizky. Aku sudah cukup terluka. Kamu dan keluargamu telah menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku akan melawan ini, dan aku akan mendapatkan hak-hakku kembali." Rizky tidak bisa lagi berkata apa-apa. Wajahnya tampak pucat, dan Maya bisa merasakan bahwa ia sudah tidak punya lagi kendali atas situasi ini. Suami yang dulu ia cintai kini hanya menjadi bayangan yang hilang, sebuah kenangan yang tertutupi oleh kepentingan yang lebih besar. Maya berdiri dan berjalan menuju pintu. "Aku sudah memutuskan, Rizky. Aku akan bercerai dari kamu. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang tidak menghormati aku atau anak kita. Ini sudah berakhir." Maya tidak menoleh lagi. Dengan langkah pasti, ia meninggalkan suaminya yang hanya bisa terdiam, kehilangan segala yang dulu ia miliki. Kini, Maya tahu bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi Dava, masa depan yang bebas dari kebohongan dan manipulasi. Perang terbuka. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan mencerminkan suasana hati Maya yang kian berat. Setelah malam yang penuh ketegangan, dengan keputusan yang sudah ia buat, kini Maya harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih rumit. Keputusannya untuk mengajukan perceraian pada Rizky sudah bulat, tetapi ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Menghadapi Rizky saja sudah sulit, apalagi keluarganya yang sudah lama memandangnya sebagai bagian dari permainan untuk menguasai harta. Setelah semalam berbicara tegas dengan Rizky, Maya memutuskan untuk mempercepat proses perceraian. Ia tidak lagi bisa membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan dan manipulasi. Pagi itu, ia pergi ke kantor pengacara untuk memulai langkah selanjutnya. Ibu Siti, pengacara yang selama ini mendampinginya, sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Maya,
Kita sudah siap untuk mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama. Ini akan menjadi proses yang panjang, dan saya rasa keluarga Rizky tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha keras untuk menggagalkan ini. Maya mengangguk tegas. Saya siap. Tidak ada jalan mundur lagi, Bu Siti. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan. Di rumah, suasana semakin tegang. Rizky, yang selama ini diam, kini mulai menunjukkan reaksi. Ketika Maya pulang dari pertemuan dengan pengacara, ia melihat Rizky duduk di ruang tamu, wajahnya penuh kekhawatiran. Maya tahu bahwa Rizky menyadari bahwa perang yang ia hadapi bukan hanya dengan dirinya, tetapi dengan sistem hukum yang akan melawan mereka. Saya tidak tahu harus berkata apa, Maya, kata Rizky dengan suara lemah. Apa yang kamu lakukan ini tidak semudah yang kamu kira. Keluargaku sudah berinvestasi banyak dalam bisnis ini, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Maya menatapnya dengan tatapan tajam. Jadi, kamu mengakui bahwa ini semua tentang harta dan keuntungan, bukan? Bukan tentang keluarga atau masa depan Dava? Rizky terdiam. Matanya menghindar dari tatapan Maya, dan Maya bisa merasakan betapa dalam kebohongan yang ia ucapkan. Namun, kali ini, Maya tidak merasa sakit. Justru, ia merasa lega, karena akhirnya ia bisa menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Aku tidak peduli dengan apa yang sudah kamu dan keluargamu rencanakan, lanjut Maya. Aku hanya ingin memastikan Dava tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kejujuran, bukan kebohongan seperti yang kalian ciptakan. Ini sudah cukup. Maya berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Rizky yang hanya bisa termenung dalam diam. Di dalam dirinya, Maya merasa ada perubahan yang besar, bahwa dia bukan lagi wanita yang tergantung pada suaminya, tetapi seorang ibu yang siap berjuang untuk anaknya dan hak-haknya. Di luar, Maya tahu bahwa konflik ini tidak akan berhenti begitu saja. Keluarga Rizky sudah pasti akan melawan habis-habisan. Mereka tidak akan menyerah dengan mudah, apalagi setelah mengetahui bahwa Maya telah menemukan celah yang mereka sembunyikan. Maka, persiapan yang lebih matang dan hati yang lebih teguh dibutuhkan untuk menghadapi perang terbuka yang akan datang. Esoknya, ketika Maya kembali ke rumah, ia dikejutkan oleh kedatangan orang tua Rizky, ayah dan ibu Rizky. Mereka datang dengan ekspresi yang penuh tekanan, seperti seseorang yang datang untuk memberi ultimatum. Maya sudah menduga bahwa kedatangan mereka bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk mempengaruhi keputusan yang telah ia buat. Ayah Rizky, Pak Hendra, duduk di kursi tamu dengan wajah serius. Sementara ibu Rizky, Bu Sari, menatap Maya dengan tatapan yang tajam. Mereka berdua mengenakan pakaian formal, seakan ini adalah sebuah pertemuan bisnis yang penting, bukan percakapan pribadi dalam keluarga. Maya, kata Pak Hendra dengan nada berat. Kami tahu kamu sedang melalui masa sulit, tapi perceraian ini bukanlah jalan keluar yang terbaik. Kami ingin kamu mempertimbangkan kembali keputusan ini. Harta yang kami bicarakan bukan hanya milik Rizky dan kamu, tetapi juga untuk masa depan Dava. Kami hanya ingin yang terbaik untuk anak kami. Maya bisa merasakan bahwa kata-kata Pak Hendra bukanlah niat baik yang tulus, melainkan usaha untuk memanipulasinya agar menarik kembali gugatan perceraian. Pak Hendra, Bu Sari, saya sudah memutuskan. Ini bukan hanya tentang harta atau bisnis. Ini tentang kepercayaan.
keluarga kalian telah banyak merusak hidup saya, dan saya tidak akan membiarkan itu terus berlanjut." Busari, yang selama ini tampak diam, tiba-tiba berbicara dengan nada tajam. "Maya, kamu terlalu emosional. Ini bukan masalah kepercayaan, ini masalah uang dan masa depan. Kamu tidak mengerti betapa besar usaha yang sudah kami lakukan untuk keluarga ini. Kami hanya ingin agar kamu dan Rizky bisa hidup bersama, untuk kebaikan Dava." Maya tersenyum sinis, meski hatinya dipenuhi rasa kesal yang luar biasa. "Saya paham, Busari. Tapi saya juga tahu bahwa semua ini hanya untuk keuntungan kalian. Bukan untuk saya, dan bukan untuk Dava. Saya ingin Dava tahu bahwa ia tumbuh dengan seorang ibu yang berani melawan ketidakadilan, bukan dengan ibu yang hanya mengikuti kehendak orang lain." Pak Hendra dan Busari terdiam. Maya bisa melihat bahwa mereka merasa terpojok, tetapi mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mulai menatap Maya dengan ekspresi yang lebih keras, seolah mencoba untuk mencari celah dalam argumennya. "Jangan terlalu terburu-buru, Maya," kata Pak Hendra. "Kamu mungkin merasa benar sekarang, tapi nanti kamu akan menyesal. Kami tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini, dan kami tidak akan biarkan kamu merusak apa yang telah kami bangun selama ini." Maya tidak takut. Ia berdiri dengan tegak, tatapannya tajam, dan suara yang lebih kuat dari sebelumnya. "Kalian boleh mencoba, tapi saya sudah tidak takut lagi. Saya tidak akan menyerah. Perceraian ini adalah keputusan saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Ini bukan hanya tentang harta, tetapi tentang hak saya sebagai seorang istri dan ibu." Sebelum Pak Hendra atau Busari bisa merespons, Maya meninggalkan ruangan itu dengan langkah yang penuh tekad. Ia tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai, dan keluarga Rizky akan melakukan segala cara untuk menggagalkan niatnya. Namun, kali ini, Maya tidak akan mundur. Perang ini sudah menjadi milik mereka, dan ia akan bertahan sampai akhir, untuk Dava, untuk dirinya, dan untuk masa depan yang lebih baik. Ketika Maya menutup pintu, ia merasakan angin sepoi-sepoi yang masuk melalui jendela terbuka. Ini bukan hanya perang tentang harta, ini adalah perang untuk kebebasan, untuk martabat, dan untuk sebuah kehidupan yang benar-benar bebas dari pengkhianatan. Maya tahu, ia sudah membuat langkah yang benar. Kini, hanya waktu yang akan menentukan siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Konfrontasi di ambang kehancuran. Setelah pertemuan dengan orang tua Rizky, Maya merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya semakin sempit. Meski ia telah membuat keputusan yang jelas dan teguh, menghadapi kenyataan bahwa keluarganya berusaha sekeras mungkin untuk menggagalkan setiap langkahnya, terasa lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya berhadapan dengan suaminya yang terperangkap dalam keinginan untuk menguasai harta, tetapi juga dengan kekuatan keluarga besar yang menganggapnya sebagai bagian dari permainan yang harus dimenangkan. Maya memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Di kantor pengacara, Ibu Siti menyarankan agar ia mulai mempersiapkan bukti-bukti lebih kuat untuk menghadapi pertarungan hukum yang sesungguhnya. "Maya," kata Ibu Siti, "keluarga Rizky sangat terorganisir. Mereka tahu bagaimana cara memanipulasi hukum, bagaimana cara memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Kita harus siap dengan strategi yang lebih kuat. Kami akan membutuhkan dokumen-dokumen yang lebih lengkap, bukti transaksi yang lebih mendalam, dan saksi-saksi yang bisa memperkuat klaim kamu." Maya mengangguk,
meskipun rasa lelah menyelimuti tubuhnya. Ia tahu, pertempuran ini tidak hanya akan berlangsung di ruang sidang, tetapi juga di kehidupan sehari-hari, dalam setiap interaksi yang ia jalani. Tak hanya Rizky, bahkan teman-teman atau saudara dari keluarga suaminya mulai tampak berbeda. Mereka yang dulu ia anggap sebagai teman kini berusaha menjauh, seolah merasa terikat oleh loyalitas kepada keluarga Rizky. Hari itu, Maya berencana untuk mengunjungi sekolah Dava setelah jam sekolah berakhir. Sejak perceraiannya mulai diumumkan di lingkungan sekitar, ia merasakan perasaan tidak nyaman di antara guru dan orang tua lainnya. Beberapa di antaranya memberinya tatapan simpati, sementara yang lain malah berpaling atau menghindari tatapannya. Meskipun Dava belum tahu banyak tentang situasi keluarga mereka, Maya ingin memastikan bahwa anaknya merasa nyaman dan tidak terpengaruh oleh atmosfer yang semakin tegang di sekeliling mereka. Namun, saat Maya tiba di sekolah, ia dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba menghadangnya di pintu masuk. Itu adalah teman lama Maya, Nina, yang selama ini menjadi sahabat dekatnya. "Maya, apa kabar? Lama tidak jumpa," ujar Nina dengan senyum tipis yang terlihat canggung. Maya melihat ada keraguan di mata Nina, seperti ada yang ingin disampaikan tetapi tertahan. "Hei, Nina." "Aku baik-baik saja," jawab Maya dengan nada biasa, meski hatinya sudah merasa tidak nyaman. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" Nina terlihat gelisah, matanya menghindar. "Sebenarnya, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Dava, dia mungkin mendengar beberapa gosip tentang kamu dan Rizky. Beberapa orang tua di sekolah mulai berbicara tentang masalah kalian. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Dava mungkin akan merasa bingung atau cemas jika mendengar semua itu." Maya merasakan sebuah beban berat di dadanya. Ia tahu bahwa di lingkungan sekitar, apalagi dengan keluarga Rizky yang berpengaruh, gosip akan tersebar begitu cepat. "Terima kasih, Nina," ujar Maya perlahan, berusaha menyembunyikan perasaannya. "Aku akan pastikan Dava tahu bahwa ini bukan salahnya. Kami akan menghadapi semuanya bersama." Namun, Maya tahu bahwa hal itu bukanlah masalah sederhana. Anak-anak seringkali lebih sensitif terhadap ketegangan yang ada di sekitar mereka daripada yang terlihat di permukaan. Dava mungkin belum sepenuhnya mengerti tentang perceraian mereka, tetapi ia akan merasakan perubahan yang terjadi dalam keluarga mereka. Maya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan apapun merusak masa depan anaknya, bahkan jika itu berarti harus melawan seluruh dunia. Sore itu, setelah pulang dari sekolah, Maya kembali ke rumah. Ia memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Dava di halaman rumah. Angin sore yang sejuk mengalir di antara pohon-pohon, memberi sedikit ketenangan bagi Maya yang sedang dipenuhi oleh kecemasan dan amarah yang terus bertumbuh. Dava, dengan senyum cerianya, bermain bola di halaman. Maya merasa sedikit lega melihat anaknya bahagia, meskipun ia tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, kehidupan mereka tidak akan sama lagi. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, ponsel Maya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Ibu Siti yang mengabarkan bahwa pihak keluarga Rizky telah mulai bergerak lebih agresif. Mereka telah menghubungi beberapa pengacara terkenal yang akan mengurus pembelaan mereka. "Maya," bunyi pesan itu, "mereka tidak hanya berusaha menggagalkan perceraian, tetapi juga mencoba untuk mengambil alih hak asuh Dava. Mereka tahu bahwa kamu sedang mempersiapkan gugatan, dan mereka mulai mencari celah untuk menantang keabsahan hakmu sebagai ibu.
Maya merasa tubuhnya kaku. Rencana Rizky dan keluarganya tidak hanya untuk merampas hartanya, tetapi juga untuk merebut Dava, anak mereka. Ini lebih dari sekadar perang harta, ini adalah perang untuk mendapatkan kontrol atas hidup mereka. Maya bisa merasakan amarah yang membara di dalam dirinya. Namun, ia tidak bisa membiarkan emosinya menguasai keputusan-keputusan penting. Ia harus lebih hati-hati, lebih bijaksana. Malam itu, ketika Rizky pulang setelah seharian bekerja, Maya tahu bahwa ini adalah momen yang tak bisa ditunda lagi. Ia harus berhadapan langsung dengan suaminya, menjelaskan bahwa situasi ini sudah berada di luar kendali mereka, dan bahwa ia tidak akan pernah mundur. Ia sudah cukup melihat kekerasan hati Rizky dan keluarganya dalam upaya mereka untuk mempertahankan segala sesuatu yang mereka anggap milik mereka. Rizky duduk di ruang tamu, wajahnya tegang, penuh kelelahan. "Maya, kita harus bicara," kata Rizky, suaranya mengandung peringatan. "Keluargaku sudah mengambil langkah-langkah untuk melawan ini. Mereka sudah mempersiapkan semuanya, dan aku tidak tahu seberapa jauh kamu akan pergi dengan semua ini." Maya mendekat, menatapnya dengan tajam. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Rizky. Kamu dan keluargamu sudah cukup merusak hidupku. Semua yang aku lakukan ini adalah untuk kebaikan Dava. Jangan lagi coba-coba menggertak atau memanipulasi situasi ini." Rizky terlihat gelisah. "Aku hanya ingin kita semua baik-baik saja. Aku tidak ingin ada yang hancur, Maya." "Tapi itu sudah terjadi, Rizky," Maya berkata tegas. "Kamu, keluargamu, kalian sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Aku akan berjuang untuk hak-hakku dan hak Dava, dan aku akan melawan segala cara yang kalian lakukan untuk menghancurkannya. Perang ini kini benar-benar dimulai. Semua kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi yang dilakukan oleh keluarga Rizky akan dihadapi Maya dengan kekuatan yang lebih besar." Dalam hatinya, Maya tahu bahwa ini adalah titik balik, saat di mana ia harus melangkah jauh ke depan tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan anaknya. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Maya siap untuk berperang habis-habisan demi apa yang menjadi haknya, demi keadilan yang harus ditegakkan, dan demi Dava yang akan melihat siapa yang berjuang untuknya sampai akhir. Keteguhan dalam kegelapan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan ketegangan semakin memuncak. Maya merasa seolah-olah terperangkap dalam sebuah pusaran yang tak berujung. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, selalu disertai dengan ancaman dan tekanan dari pihak Rizky dan keluarganya. Mereka semakin agresif, bahkan mulai mencoba mempengaruhi orang-orang terdekat Maya untuk menekan dirinya agar menyerah dan kembali ke jalan yang mereka tentukan. Di sisi lain, Maya semakin merasakan betapa beratnya menjadi seorang ibu yang harus mengurus segala sesuatunya sendirian, sambil menghadapi konflik yang tak kunjung usai. Dava, yang sebelumnya tidak banyak tahu tentang masalah orang tuanya, mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungannya. Setiap kali ia melihat ibu dan ayahnya berargumen, ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takut dan cemas di matanya. Namun, Maya tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Tidak untuk dirinya, dan terutama tidak untuk Dava. Ia harus tetap teguh, meskipun setiap hari rasanya semakin sulit untuk bertahan. Setiap kali ia melihat senyum Dava, itu menjadi pengingat baginya bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan anaknya.
Suatu sore, Maya duduk di meja makan, menatap dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh pengacara. Ia mulai merasa lelah dan cemas, tetapi ia tahu ini adalah bagian dari proses yang harus dilalui. Ia tidak bisa membiarkan rasa takut dan kebingungan menguasai dirinya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, sebuah pesan singkat dari Ibu Siti yang mengabarkan kabar buruk. Maya, mereka sudah mengajukan gugatan balasan. Mereka menuntut hak asuh Dava. Mereka juga mencoba merusak kredibilitasmu dengan menyebarkan tuduhan-tuduhan palsu tentangmu. Kami harus segera bersiap menghadapi sidang. Pesan itu membuat hati Maya terhimpit. Tidak hanya harta yang dipertaruhkan, tetapi juga masa depan anaknya. Keluarga Rizky semakin nekat dan tidak lagi hanya berusaha menguasai harta, tetapi juga berusaha mengendalikan hidupnya dengan cara yang lebih kejam dan tak terduga. Maya merasakan betapa dalamnya rasa sakit ini, tetapi ia juga tahu, jika ia tidak bertahan, semua yang ia perjuangkan akan sia-sia. Hari sidang semakin dekat, dan Maya semakin intens berkomunikasi dengan pengacaranya. Ibu Siti, yang selama ini mendampingi dengan sabar, mulai memperlihatkan kecemasan yang sama. Maya, kita harus menghadapi ini dengan hati-hati. Mereka tahu betul bagaimana cara memanipulasi orang-orang di sekitar mereka. Semua saksi yang kami miliki akan diuji, dan kami harus memastikan setiap bukti yang kami ajukan cukup kuat untuk menggoyahkan posisi mereka. Maya mengangguk, namun di dalam hatinya ada perasaan ragu yang mulai tumbuh. Perasaan itu datang dari ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di ruang sidang nanti. Jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, apakah ia akan kehilangan Dava? Apakah ia akan kembali kalah dalam perang ini? Seminggu sebelum sidang dimulai, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Maya mendapat telepon dari seorang wanita yang mengaku sebagai teman lama Rizky, seorang pengusaha yang pernah terlibat dalam beberapa proyek bersama keluarganya. Wanita itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Lila, mengatakan bahwa ia memiliki informasi penting yang bisa membantu Maya dalam persidangan. Saya tahu, Maya, suara Lila terdengar penuh keraguan di ujung telepon. Kalian mungkin tidak percaya, tetapi saya ingin membantu. Keluarga Rizky memiliki banyak cara untuk menyembunyikan fakta-fakta, terutama dalam hal keuangan dan transaksi bisnis. Saya tahu ada beberapa dokumen yang disembunyikan yang bisa membuktikan bahwa mereka tidak begitu bersih seperti yang mereka klaim. Maya terkejut. Apa yang kamu maksud dengan dokumen-dokumen itu? Tanyanya dengan hati-hati. Saya akan mengirimkannya kepada kamu, jawab Lila. Tapi, kamu harus berhati-hati. Mereka tidak akan tinggal diam jika tahu saya yang memberi informasi ini. Mereka akan melakukan apa saja untuk menutupinya. Maya merasa terombang-ambing antara rasa penasaran dan kewaspadaan. Namun, ia tahu, jika informasi ini benar, maka itu bisa menjadi kunci untuk membalikan keadaan dalam persidangan nanti. Ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk Lila dan berharap bahwa ini bukan jebakan. Beberapa hari kemudian, sebuah paket besar tiba di rumah Maya. Di dalamnya, terdapat beberapa dokumen yang terperinci mengenai transaksi-transaksi bisnis keluarga Rizky yang selama ini tidak pernah terungkap ke publik. Maya memeriksa setiap lembaran dengan seksama. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa keluarga Rizky telah melakukan banyak tindakan ilegal yang berhubungan dengan pencucian uang dan penggelapan pajak. Ini adalah bukti yang sangat kuat yang bisa merubah jalannya pertempuran ini. Namun,
Maya juga tahu bahwa langkah ini akan memicu perang habis-habisan. Jika keluarga Rizky mengetahui bahwa ia memiliki bukti ini, mereka akan berusaha menghancurkannya dengan cara apapun. Maya harus sangat hati-hati dalam menggunakan bukti-bukti ini. Sambil memikirkan langkah selanjutnya, Maya mulai merencanakan untuk membawa bukti-bukti ini ke pengacara dan menyusun strategi agar pihak lawan tidak bisa membalikkan keadaan. Ketegangan semakin meningkat ketika hari sidang akhirnya tiba. Di ruang sidang, suasana terasa sangat tegang. Rizky duduk di samping pengacaranya, tampak tenang meskipun wajahnya sedikit pucat. Di sisi lain, Maya duduk bersama Ibu Siti, dan keduanya saling bertukar pandang dengan tatapan penuh tekad. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan yang menentukan, dan mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Persidangan dimulai dengan keluarga Rizky yang mengajukan tuntutan untuk hak asuh Dava. Mereka mencoba membangun narasi bahwa Maya adalah ibu yang tidak layak karena dianggap terlalu emosional dan tidak stabil. Mereka juga menyebarkan rumor bahwa Maya terlibat dalam aktivitas bisnis yang merugikan keluarga, meskipun semua itu tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Namun, ketika gilirannya tiba, Maya memberikan dokumen-dokumen yang diberikan oleh Lila. Ibu Siti dengan hati-hati mempresentasikan bukti-bukti itu di hadapan hakim. Bukti transaksi ilegal keluarga Rizky mulai terbuka, dan ruang sidang menjadi hening sejenak. Semua orang, termasuk pihak keluarga Rizky, terkejut dengan bukti-bukti tersebut. Ini adalah bukti bahwa keluarga Rizky telah melakukan tindakan ilegal yang tidak hanya melibatkan harta, tetapi juga mengancam masa depan anak saya, kata Maya dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Saya tidak hanya berjuang untuk harta saya, tetapi juga untuk hak asuh Dava. Dia tidak akan tumbuh di tengah kebohongan dan manipulasi. Dengan bukti-bukti yang kuat ini, posisi Rizky dan keluarganya mulai goyah. Di sisi lain, Maya bisa merasakan keteguhan yang tumbuh dalam dirinya. Meskipun dunia mereka sedang runtuh, ia tahu bahwa pertempuran ini masih belum berakhir. Semua yang ia lakukan untuk Dava, untuk masa depan mereka, kini mulai menunjukkan hasil. Sidang berjalan dengan penuh ketegangan, namun Maya tahu, di akhir perjalanan ini, keadilan akan berpihak padanya. Ia akan berjuang, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk Dava yang tak bersalah, dan untuk masa depan yang bebas dari manipulasi dan kebohongan. Akhirnya memperoleh keadilan. Hari-hari menjelang putusan sidang terasa begitu lambat bagi Maya. Setiap detik yang berlalu, setiap panggilan telepon yang diterima, setiap pertemuan dengan pengacaranya, membawa perasaan cemas yang semakin menekan dadanya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tak pernah padam, tekad yang membara untuk mendapatkan keadilan, untuk melindungi Dava, dan untuk menuntaskan semua kebohongan yang telah dijalin oleh Rizky dan keluarganya. Sidang terakhir akhirnya tiba. Ruang sidang penuh dengan suasana tegang, seakan-akan setiap orang yang hadir di sana mengetahui bahwa hari ini akan menjadi penentu dari segalanya. Maya duduk di samping Ibu Siti, tampak tenang meski hati dan pikirannya penuh dengan pertanyaan. Di hadapannya, Rizky dan keluarganya duduk dengan wajah penuh kecemasan, meskipun mereka berusaha menunjukkan sikap yang tak terpengaruh. Rizky sendiri sudah beberapa kali melontarkan ancaman halus selama persidangan, berusaha membalikkan keadaan dengan cara-cara licik. Namun Maya tahu, kali ini ia sudah mempersiapkan segalanya dengan lebih matang. Semua bukti yang ada, termasuk bukti transaksi ilegal yang diterimanya dari Lila, telah diajukan ke pengadilan dan menjadi sorotan utama.
Setelah beberapa jam sidang, akhirnya hakim yang memimpin kasus ini mulai memberikan kesimpulannya. Setelah memeriksa semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta mendengarkan pernyataan saksi-saksi yang relevan, pengadilan memutuskan bahwa klaim-klaim yang diajukan oleh pihak keluarga Rizky tidak berdasar. Kami juga menemukan bukti-bukti yang sangat memberatkan bagi mereka, terkait dengan praktik bisnis yang tidak sah. Maya merasa tubuhnya kaku mendengar kalimat itu. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi tetap saja, hati ini merasa berat. Hakim melanjutkan, oleh karena itu, gugatan untuk hak asuh anak yang diajukan oleh keluarga Rizky ditolak, dan hak asuh Dava diberikan sepenuhnya kepada ibu kandungnya, Maya. Suasana ruang sidang seakan terdiam sejenak. Semua orang terkejut, terutama Rizky dan orang tuanya. Mereka tidak menyangka keputusan ini akan berpihak pada Maya. Rizky terlihat seperti kehilangan kata-kata, wajahnya berubah pucat. Di sisi lain, Maya hanya bisa menatapnya tanpa ekspresi. Semua rasa sakit yang telah ia alami, semua kebohongan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh suami dan keluarganya, kini akhirnya mendapat balasan yang setimpal. Namun, meskipun keputusan hakim tersebut adalah kemenangan yang sangat besar, Maya tahu bahwa itu baru awal dari proses panjang yang akan ia jalani. Dia akan terus berjuang untuk memastikan bahwa keluarganya bisa menjalani hidup yang lebih baik, jauh dari segala bentuk ancaman dan manipulasi yang pernah ada. Setelah persidangan selesai, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Rizky secara pribadi. Mereka bertemu di luar gedung pengadilan, di sebuah taman yang sepi, jauh dari keramaian. Maya memandang Rizky, yang tampak semakin lemah dan tak berdaya. Meski begitu, ia merasa tidak ada lagi kebencian dalam dirinya, hanya rasa lega yang datang setelah bertahun-tahun menanggung beban ini. Rizky, suara Maya tenang, aku sudah cukup dengan semua ini. Aku sudah cukup dengan semua kebohongan dan manipulasi yang kamu dan keluargamu lakukan. Aku tak ingin lagi terlibat dalam permainan yang hanya membuat hidupku hancur. Rizky menghela napas panjang, menundukkan kepala. Maya, aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan. Aku tahu, aku telah banyak salah. Aku sudah terlalu jauh. Ini bukan hanya soal kita berdua lagi, Rizky. Ini tentang Dava, masa depannya. Aku tidak ingin dia tumbuh di tengah kekacauan yang kau buat. Aku tidak ingin dia merasa bahwa uang atau kekuasaan lebih penting daripada kejujuran dan cinta dalam sebuah keluarga, kata Maya, matanya penuh tekad. Aku akan menceraikanmu. Maya merasa berat untuk mengatakan itu, tetapi dalam hatinya ia tahu itu adalah keputusan yang benar. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia lakukan, adalah untuk Dava dan untuk dirinya sendiri, yang akhirnya menemukan keberanian untuk melepaskan belenggu yang telah mengikatnya begitu lama. Rizky terdiam, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak bisa membantumu lagi, Maya. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi aku berharap kamu dan Dava bisa hidup lebih bahagia tanpa aku. Maya menatapnya dalam-dalam, seolah berusaha mencari jawaban dari dalam dirinya. Namun, setelah beberapa detik yang terasa lama, Maya memalingkan wajahnya. Kami akan baik-baik saja, Rizky. Kami akan berjalan maju, meski tanpamu. Dengan kata-kata itu, Maya berbalik dan berjalan meninggalkan Rizky di taman itu. Ia tahu bahwa langkahnya ke depan tidak akan mudah. Kehidupan mereka tidak akan langsung kembali seperti semula.
Masih ada banyak hal yang harus ia hadapi, terutama ketika harus mengurus Dava sendirian. Tetapi, setelah semua yang telah dilalui, Maya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia sudah melewati banyak ujian dan, meskipun jalan di depan penuh tantangan, ia yakin bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Beberapa hari setelah keputusan perceraian yang resmi, Maya mulai hidup baru. Ia memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih kecil, lebih sederhana, tetapi penuh dengan kedamaian. Ia juga semakin dekat dengan Dava, mencoba untuk mengajarkan nilai-nilai yang benar tentang cinta, kebahagiaan, dan keadilan. Meskipun ada banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh, Maya yakin bahwa dengan waktu, mereka akan sembuh. Dava, yang kini sudah bisa mengerti lebih banyak, merasa bahagia karena ibunya selalu ada untuknya. Maya merasa damai melihat anaknya tersenyum, meskipun dalam beberapa kesempatan, ia bisa melihat kilasan kebingungan di mata Dava, sebuah kebingungan yang timbul dari kehilangan ayahnya. Namun, Maya tahu, ia akan selalu ada untuk memberi penjelasan yang benar kepada anaknya. Dalam perjalanan panjang ini, Maya belajar bahwa terkadang untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup, seseorang harus berani melepaskan sesuatu yang sudah terlalu lama mengikatnya. Ia berjuang untuk dirinya sendiri, dan untuk masa depan Dava, dengan tekad yang tak akan pernah padam. Kini, hidup mereka dimulai kembali, sebuah kehidupan yang penuh harapan baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang gelap. Dan di akhirnya, Maya tahu, meskipun semuanya tampak hancur pada awalnya, ternyata kebahagiaan itu datang ketika seseorang berani untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Maya berhasil meraih keadilan setelah perjuangannya yang panjang. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan dan kebohongan dari suami dan keluarganya, ia akhirnya bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan anaknya. Dengan perceraian yang resmi, Maya memulai kehidupan baru bersama Dava, jauh dari manipulasi dan penderitaan, menuju masa depan yang lebih baik. Ending ini memberikan kesan bahwa meskipun kehidupan sering menghadirkan ujian yang berat, keberanian untuk bertindak dengan benar dan memulai kembali bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan.